Mbak Wiwi? Loh, saya itu tanya, kalau Bu Halimah tahu, kasih tahu saya mau les masak sama gurunya mereka. Mana ikan asinnya? Tuh kan, minyaknya udah blubuk-blubuk berarti udah panas, udah siap banget buat dimasukin ikan asin. Nih, tuh, biar bumbunya meresap. Kalau dapat istri seperti itu, makanya saya mau mengajarkan memasak. Mak, kalau ada yang mengganggu, itu Mak, bukan saya. Coba kalau Mak tidak ganggu, saya pasti sekarang sudah berada di dalam rumahnya Halimah dan mengajarkan memasak. Karena Mak ganggu, perjalanan saya jadi tersendat. Iya Pak, ya. Enak aja lu kalau ngomong. Maksud gua bukannya itu. Lu itu namanya ganggu, tahu nggak? Mau tahu aja urusan orang. Cerikis. Gitu. Susah kalau ngomong sama Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Beng, Gembeng. Bu Halimah. Waalaikumsalam. Mbak Wiwi? Situ kalau ketemu saya nggak usah senyum-senyum gitu toh. Kalau situ senyum, muka situ tambah cantik. Saya jadi sebel. Wanita kok egois banget, cantik semua dipek sama situ. Ya bukannya saya nggak cantik, cantik saya cantik banget, cantik radikal, cantik yang bermodal keyakinan. Tuh kan, nggak usah pakai ngajakin saya ngomong panjang lebar. Saya ada keperluan penting sama situ. Saya mau pinjam dapurnya, boleh apa boleh? Boleh toh? Yaudah ayo masuk. Bu Halimah bisa masak enggak? Nggak usah dijawab. Saya tahu jawabannya, pasti Bu Halimah enggak bisa masak toh. Bu Halimah tahu enggak kalau makanan favoritnya Pak Yusuf itu ikan asin sama sayur asem? Nggak usah dijawab, pasti enggak tahu toh. Bu Halimah mulai sekarang harus lebih sering lagi masak sayur asem. Kenapa? Karena menurut American Clinical Journey of Health, tim Langgentak Dangkling, dalam asam jawa itu banyak mengandung polifenol yang baik untuk sistem pencernaan. Ingat, jika sistem pencernaan baik, maka baik pula sistem pemikiran kita. Bu Halimah tahu enggak? Kenapa Socrates dan Plato itu memiliki pemikiran yang baik sehingga menjadi filsuf dunia? Karena makan asam Jawa. Ayo karena mereka rajin belajar, rajin baca buku dan berbakti pada orang tua. Mosok gitu aja ndak ngerti. Kerjaannya nangis terus sih. Beng kembeng. Ayo masak yuk. Seyogianya sebagai muslimah akan tercermin akidah yang baik, budi pekerti yang baik, dan ibadah yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta juga baik untuk sesamanya. Mbak Fatin banget ya. Semua yang diungkapin Mbak Fatin tadi, saya ngerasa semuanya ada di Mbak Fatin. Saya jadi pengen belajar banyak sama Mbak Fatin. Saya harap kita bisa berteman baik ya Mbak. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Ayat ini diulang sampai 31 kali kan? 31 kali? Iya. Di dalam surat Ar-Rahman, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang 31 kali. Karena apa? Karena begitu banyak manusia yang kufur sama nikmat Allah. Ada orang yang ngerasa dirinya pintar, dikasih otak yang pintar sama Allah. Bisa S1, bisa S2, bisa S3. Dia bilang apa? Ini karena otak saya. Ada orang yang dikasih harta sama Allah. Dia bilang apa? Ini karena usaha saya. Ini karena jerih payah saya. Ada orang yang dikasih kesehatan sama Allah, dia malah bilang ini karena saya rajin berolahraga, saya rajin nge-gym. Padahal berapa banyak orang yang mati bukan karena sakit, orang sehat pun bisa mati. Astagfirullahaladzim. Semoga kita teh nggak termasuk orang-orang seperti itu ya Kang.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pelongo teh jadi makin semangat Kang untuk menghafal surat Ar-Rahman. Sekalian juga Kang untuk mengingatkan Pelongo biar nggak lupa dan nggak kufur sama nikmatnya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ngafalinnya bukan karena cemewew kan? Insya Allah Kang. Amin ya Allah. Duduk Ki. Ayo nggak lama Bang. Gabung sama gua Ki. Kalau lu gabung sama gua, lu bebas. Lu mau pilih lapak yang mana? Uang retribusi. Lu yang kelola. Lu yang pegang. Gabung sama gua. Enggak, Bang. Aye kemari bukan karena takut sama ancaman lo, Bang. Aye cuma mau kasih tahu sama lo. Kalau sampai kapanpun, Aye nggak akan pernah mau ikut lo lagi untuk melakukan hal yang nggak halal. Jadi lo nggak usah ngajak Aye lagi, Bang. Lu akan menyesal, Ki! Lu akan menyesal. Jadi istri idaman itu ya ndak hanya harus cantik, tapi juga harus jago masak. Bu Halimah tahu ndak siapa yang ngajarin masak Chef Juna, Chef Renata sama Chef Arnold? Mbak Wiwi? Loh, saya itu tanya, kalau Bu Halimah tahu, kasih tahu saya mau les masak sama gurunya mereka. Mana ikan asinnya? Tuh kan, minyaknya udah blubuk-blubuk berarti udah panas. Udah siap banget buat dimasukin ikan asin. Nih, tuh. Biar bumbunya meresap. Jangan lupa airnya dibuang. Tuh, kan? Kalau masak nggak usah tegang begitu. Relax aja. Inhale, exhale. Sesudah rileks, baru kita masukkan, ya kan? Ngapain lagi Ana jadi ikut-ikutan di sini? Pan Bang Tommy yang nyuruh, bukannya kita Wan Faruk. Ayo mana? Sul adab antum ya. Antum berani banget ya ngomong kayak begitu. We are a team bro. Kita ini satu tim. Harus saling tolong menolong. Parah antum ya. Tapi kalau kita sedang susah, Wan Faruk ini mau menolong. Iya Wan, cuma kita berdua doang yang kerja. Ayo Bana. Sadar nggak antum ini lagi membanding-bandingkan. Sul adab antum. Itu namanya nggak sopan. Membanding-bandingkan itu bukan ciri-ciri muslim yang baik. Antum mau jadi muslim yang baik apa enggak? Mau Wan. Mau. Ya udah begitu. Banyakin kerjanya, bukan banyakin ngomongnya. Ayo Sugul. Sugul. Mari ya Mbak Wik. Ayo beri, nggak usah pakai nanya. Bener lu. Astagfirullahaladzim. Boleh? Ditanya tuh lu sama Yanti. Trikis. Bener-bener. Kamu diam aja. Kalian semua seneng kalau ngelihat saya menderita. Ayo, ngomong. Mbak Wik, tapi itu belum semuanya. Nggak apa-apa.
nanti juga bisa sembuh sendiri. Jangankan kok sakit luka bakar, sakit hati aja nanti juga bisa sembuh sendiri. Yuk, apa? Kalian semua emang benar-benar keterlaluan. Nggak usah ditolongin.